mensucikan kita. Ada 5 kiat persiapan yang mesti kita lakukan di bulan Sya'ban. Yang pertama i'dadul qalb, persiapan hati. Karena hati ini Bu sumber segalanya. Ini di hati ini Bu, kalau ada ngomong mungkin Ibu senyum tapi hatinya menangis. Ya kan? Ada lagunya. Iya kan, kadang kan aku ibaratnya senyum dalam tangisan. Judul lagu. Ya kan? Pecah gembira. Bahkan ibu-ibu mungkin sekarang ini bisa ketawa, Bu, bisa itu dalam rangka apa? Mungkin ada baik dalam hatinya itu. Alhamdulillah Pak Ustaz, aku senang datang ngaji ini. Kenapa terhibur Pak Ustaz? Di rumah itu sumpah. Ini siapa ya? Ngomong rumah. Kalau lah sumpah di ngomong rumah, hati-hati. Ini dalam rangka kita bersihkan hati kita. Maka bersihkan hati kita dari mana Bu? Dari dosa. Ya, dari sifat dendam, iri, dengki. Makanya di bulan ini perbaiki dan jaga hubungan kita dengan Allah, perbaiki dan jaga hubungan kita dengan manusia. Karena kunci segalanya itu Bu ada di hati kita Bu ya. Kalau hati lagi tidak lemah Bu, meskipun dinju hari ini makan gitu ya lemah, jadi tidak lemah Bu. Hah? Ingok bui gunjing itu ya. Lah di depan lado gunjing. Itu kue lamonian itu kamu. Pelajaran muncul. Iya. Sikok gandus yang sudah nyanyi kamu tempat itu. Ya, udah. Bu, makan gunjing itu. Kalau hatinya lagi senang lemah Bu. Udah tahu ngaku pula namanya gunjing. Udah kan bersama ras pinjam gunjing ya. Tapi intinya Bu, Ibu yang dimuliakan Allah, bersihkan hati kita. Ini tanggal 6 Sya'ban. Insya Allah kita kaget datang yang namanya tanggal 15 Sya'ban, nisfu Sya'ban. Kalau tanggal 1 Sya'bannya hari Jumat tanggal 31 Januari, maka nisfu Sya'bannya tanggal 15 Sya'ban, hari Jumat tanggal 14 Februari. Berarti malamnya itu Kamis malam Jumat tanggal 17 Februari. Kamis malam Jumat. Ya. Bu, ingat malam itu memang beda pendapat ulama. Jadi kalau kita dapat terima postingan, ada yang mengatakan malam itu tidak kati keutamaan. Tapi di Indonesia banyak-banyak menganut mazhab yang ada keutamaan. Makanya malam itu dihidupkan dengan berbagai macam amal. Tapi intinya kita yang di kalangan awam ini tidak usah berdebat. Ya, kalau kamu merasa malam itu tidak kati keutamaan, ya sudah. Sudah tidak usah gawe ke, ya. Wong baca Yasin diam, wong berzikir diam. Tapi waktu dibagikan makanan, benar tak? Kira-kira. Nah, sudah tidak usah membalak. Ngapa? Kalangan tabi'in dari negeri Hijaz, Mekah, Madinah menyatakan malam itu tidak kati keutamaan. Karena menurut mereka hadisnya itu dhaif. Sedangkan di mana ulama yang memuliakan malam itu, yang menghidupkan dengan amalan-amalan tabi'in dari negeri Syam, di luar Mekah Madinah. Jadi kan yang dulu tuh yang namanya tabi'in itu kan banyak, bukan sikok dua. Siapa itu tabi'in? Orang-orang yang hidupnya itu 300 tahun dan dia ketemu dengan sahabat. Ya, ada di negeri Syam. Nah, ada yang menghidupkan itu. Nah, Indonesia banyak mengambil ilmu dari negeri Syam itu, sehingga dihidupkannya malam ini. Bahkan yang berpahaman bahwa malam itu dakati kemuliaan, ada seorang ulama hadis, tapi ulama masa kini, meninggal tahun 1999 kalau tidak salah ya, Imam Nasiruddin Al-Albani. Bahkan dia mengatakan bahwasannya yang namanya hadis malam nisfu Sya'ban itu derajatnya sahih. Derajat sahih. Ngapa? Karena banyak jalurnya. Dari Abu Musa Al-Asy'ari, dari Mu'adz bin Jabal, dari Abu Hurairah, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, banyak jalurnya. Sehingga katolah katanya hadis itu dhaif, tapi berhubung banyak jalurnya, berarti hadis ini pernah tersampaikan karena banyak yang ngomongkannya.
Maka hadis ini berderajat sahih. Bahkan ada yang derajatnya tidak sampai sahih, cuma dia hasan sahih. Apa bunyi hadisnya? Innallaha la yattali'u lailatan min nisfi Sya'ban. Sesungguhnya Allah pada malam nisfu Sya'ban, ini dari Abu Musa al-Asy'ari, memandang, melihat, ngelihat, nyingok siapa? Kita makhluknya. Fayaghfiru li jami' khalqihi. Malam itu Allah banyak memberikan ampunan. Ada dua yang tidak diampuni, illa li musyrik musyahid. Yang pertama wong yang masih punya dosa dengan Allah dengan perbuatan syiriknya. Yang kedua wong yang masih bermusuhan, belum berdamai dengan manusia. Malam itu dosanya tidak diampuni, pending sampai dia minta maaf dan minta ampun dengan dosa syirik. Ibu, kalau kita memperingati Isra wal Mi'raj, kita nyatakan bahwasannya yang kita kadang tahu itu yang Rasul dapat itu cuma as-shalawatul khamsu, salat yang 5 waktu. Tapi ternyata ada 2 yang lain, Bu. Jadi 3 yang didapat Rasul. Dari mana? Dari Abdullah ibnu Mas'ud. Jadi Abdullah ibnu Mas'ud dari Rasulullah, sesungguhnya aku, kata Rasulullah, ketika peristiwa Isra wal Mi'raj itu dapat 3. Yang pertama salat yang 5 waktu, yang kedua akhir suratul Baqarah, amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun ila akhir. Kemudian yang ketiga apa, Bu? Janji Allah kepada Rasulullah, duhai Rasulullah, duhai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapa baik umatmu semuanya, maka dosanya akan aku ampuni. Ini janji Allah, selagi dia tidak menyekutukan aku dengan siapapun. Makanya yang pertama membersihkan qalbu ini dari dosa syirik. Jangan sampai kita terjebak dan jangan sampai punya pikiran tentang yang namanya kesyirikan. Pak Ustadz, aku kalau pakai batu cincin ini masuk hutan, Pak Ustadz, dan dimakan buaya. Benar kan? Kalau aku duduk di rumah makan pakai batu ini, Pak Ustadz, tidak bayar. Duduk. Kalau makan, ya. Ada pula ibu yang ngomong dengan suaminya, dikit omongannya. Apa katanya? Papa, duit ini, Bu. Semenjak engkau menikahiku, aku tahunya engkau dulu siapa, punculuk, jelek. Tapi semenjak menikah dengan aku, jadi berduitnya. Lapang, senang hidupmu, katanya dengan lakinya itu. Lakinya langsung ngomong, mak itu mak. Jadi semenjak nikah dengan kau inilah aku baca senang mak ini. Oke mak, kalau mak itu kita cukup. Aku nikah di Kolani. Kita buktikan. Apa cuma dengan kau aku senang. Akhirnya nikah, Bu. Yang kedua tambah sugi. Mak bunyinya 2 mak, tambah berduit. Bukan kau baik. Kalau mak itu aku coba yang ketiga. Ya, ada aswa itu. Seumpama maaf. Ini ada kadang omongan tuh sedikit, kadang merasuk itu yang membuat itu. Tidak, kalau ada juga ada yang ngomong kadang ibu-ibu, Pak, Ma, ngapalah semenjak kita punya anak yang pertama ini rezeki kita lancarnya. Tapi semenjak yang bungsu ini ngapa habis galau reto gitu. Berarti aku kita nyatukan anak itulah yang membawa keberuntungan dan keburukan dan tidak, Bu. Allah galau. Jangan pernah kita ngomong mak itu kan cuma cara Allah baik. Benar dah? Cuma cara Allah, Bu. Makanya sucikan dia, bersihkan hati kita. Itu nih kadang yakin, Bu, sholat tunggu-tunggu, tapi kadang masih tidak yakin dengan Allah. Ketika doa kita dikabulkan, Allah berkehendak kita bersyukur. Ketika doa kita ditunda, Allah berkehendak kita sabar. Tapi kalau tidak dikabulkan doanya, sesungguhnya Allah sedang menguji keyakinan kita dengan Allah. Enggak kita apa, Bu? Makanya doa itu kan ibadah, Bu. Semakin kamu banyak berdoa, semakin banyak ibadahnya. Semakin banyak kamu memelas-melas, di situ kamu akan lihat dan kamu akan datang dengan Allah. Tapi datangnya dengan benar. Makanya bersandarlah dengan Allah. Jangan didiam. Ya kan kita ini kan kadang ya Allah merasa ngaku mah kau sakit pecahnya Pak, aku ini habis nebang pohon mangga itu nah. Tidak bismillah lagi Pak, kalau ada Pak yang menyangkut di kaki aku. Sudahlah, itu Allah kalau lah. Iya kalau umur 60 jangan nebang-nebang lagi. Suruh
Bukan kebon yang lebang ini dah. 60 dah di umur ya aduh baik Bu. Aku lagi nih tolong ibu-ibu kami ya yang sudah dikasih umur ngangkat apa-apa hati-hati. Ya kalau sudah kita seumur ini jangan mencak kuat nih. Aduh, kawan kami itu ngangkat Bu, akhirnya aku turun peranaan kata umum. Turun apa? Nah, turun Bu. Cuma gara-gara ngangkat dikit baik. Mangkonyo, ya. Hati-hati. Apalagi kalau rumah nak minta angkat, terus lagi geletak terus. Terus dia angkat, pacak lagi berangkat deh. Ya. Jadi persiapkan yang namanya hati ini, bersihkan hati ini dari dosa syirik. Kita pernah mungkin ya maaf, namanya kita lo belajar agama ini mungkin baru tahu sekarang ini. Mulai dia dulu, oh ya aku pernah dulu ke sana ke sini. Yang kadang aku minta ini minta itu, padahal aku percaya niat sehingga aku lupa dengan Allah. Aku banyak melakukan kadang perbuatan itu syirik, maka cepat-cepat kita minta ampun. Ya, kalau ada umpama benda-benda yang kita simpan sudah buang-buang. Ya, kalau ada batu jangan dibuang juga rusak. Rusak ya. Ya kadang, ya Allah kadang miaro keris, ya malam Jumat dimandikan. Dosa ngapo. Banyak mudaratnya. Apalagi kalau maaf di dalam itu ada bangsa namanya jin. Ya dia bisa bertingkah Bu. Maka sudahlah tidak usah lagi nyimpen main. Tapi aman Pak Ustaz. Menjak aku nyimpen keris ini aman, rumah ini aman buat kau. Anak cucumu belum tentu. Oke Bu, kalau kau masih hidup dia bisa aman di dalam itu. Tapi begitu kamu dekati, oke dia nurut dengan kamu tuannya, awalnya ayah dan ibunya itu. Tapi anak-anakmu belum tentu bisa dia turuti. Karena makhluk ini galak bertingkah. Ya, makanya sudah buang jauh-jauh. Ya Bu ya, makanya tidak usah gitu. Umpama nak sedekah hari musim hujan main ini, tidak usah ngelempar. Dari mana malaikat takut dengan segitiga pengaman itu? Iya. Kalau virus yang keluar, dia kan kadang mulai cabai ditusuk di bawah, di mana di lidi, taruh tengah rumah sudahlah. Kalau nak hujan itulah, oh sudahlah. Innallaha ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaisa. Sesungguhnya di sisi Allah ilmu tentang hari kiamat dan kapan turunnya hujan. Makanya perakiraan ramalan cuma perakiraan. Iya kan? Yang namanya manusia itu sudahlah pasti punya kemampuan yang terbatas. Tapi Allah Tuhan kita itu punya kemampuan yang luar biasa. Jadi yang pertama i'dadul qalbi. Tapi bukan baik kita menjaga hubungan kita dengan Allah, tapi jaga hubungan kita dengan manusia. Nah, ini Bu, mulai ya, hati-hati Bu. Hubungan dengan manusia ini erat kaitannya dengan hubungan kita dengan Allah. Kadang hubungan dengan manusia ini Bu, kaget membuat apa Bu? Membuat hubungan dengan Allah kita menjadi rusak. Makanya sudah pantas sekarang ini ya, di bulan Sya'ban ini banyak-banyaklah kita saling memaafkan ya. Jangan ada dendam Bu. Jangan ada iri dengki, apalagi dengan keluarga, janganlah. Kalau ada keluarga yang umpama berduit, gak usah iri, itu bagian dia. Tapi kita buntu, ya sudah. Kalau ada keluarga yang berduit, minimal dia tidak minjem dengan kita. Sudah biarlah. Ya, tapi kalau kita yang buntu, minimal apa Bu? Minimal jangan pernah nyusahkan dia. Itu baik. Meskipun kita buntu, oke lah Bu, dia secara materi dia banyak, tapi kan Allah pasti ada kurang dengan dia Bu. Tidak kalau manusia ini lebih Bu, ya kan pasti Allah sertakan yang namanya kekurangannya. Makanya di dalam kehidupan ini yang paling penting itu jagonya hubungan kita dengan manusia. Dengan siapa Bu manusia itu? Yang pertama dengan kedua orang tua kita. Nah, ini masih ada orang tua ya Bu ya. Tolong daftar minta maaf kita nak Ramadan ini. Ya, ibu dengan siapa? Dengan wong tuanya, dengan mertua. Kalau masih ada ya. Bang mertua itu kadang hubungannya maaf yang dengan mantu itu kadang banyak kadang tidak suai. Paham tidak suai? Ya beda karakter, beda habit adat istiadat, beda Bu.
Yang kadang maaf sebenarnya mantunya tidak kati apa-apa, tapi mertuanya cara wong tua. Merajuk tua, ya benar, ngomongnya kaca-kaca. Iya kan? Iya, kadang mantunya belum bangun, lain ceritaannya. Iya kan, makanya kita sebagai anak minta maaf. Tapi yang paling penting, oke, kita banyak dosa dengan wong tua. Tapi pasti yang paling banyak dosa kita dengan siapa? Nggak tahu dah lah. Nggak tahu, suami itu banyak kita buat dosa. Maka minta maaf. Nah, duluan bila perlu. Kalau wong tua itu paling 20 tahun. Dengan suami umur 70, berarti kalau nikah 20 berarti 50 tahun potensi. Potensi. Lakinya itu kena segak. Potensi. Potensi loh kami ngomong ya. Berarti apa? Berarti banyak nih ya dosanya. Mak itu juga suami. Benar kan? Kalau dia 70 tahun, 50 tahun dia hidup rumah tangga, berarti 50 tahun juga tua itu budikan. Iya kan? Nah, tapi kan itu mungkin masa lalu, tidak usah dikenang lagi, ya. Apalagi sekarang kamu bertahan sampai 50 tahun. Jangan sampai di ujungnya itu akan terjadi apa? Akan terjadi yang namanya gesekan yang akan memisahkan kita. Masa 50 tahun tahan, dan kedua tahun menjelang kematiannya. 2 tahun mati. Iya kan? Tapi dia berselisih. Udah lemahnya itu. Tolong hati-hati. Sebab apalagi maaf, mungkin ada kayak gitu ini yang dalam rumah tangga itu yang Allah tidak satukan sampai mati. Tolong jangan ada dendam. Sebab biasanya kalau lagi senang keluarga lo, engkau bulan, engkau matahari, engkau bunga, engkau kumbang. Keluarga lo, tapi kalau lagi bengosok, engkau bunga, kayak ayam. Bagusnya lagi. Berapa banyak hubungan kita rumah tangga kadang rusak oleh karena perpecahan yang sedikit. Maka cuma memaafkan itulah, ya, yang akan membuat kita hidup kita tenang. Ya karena kita ini kan lupa dibuka kan bu, rahasia kita. Ada galau gitu. Ya sudah lah. Nah, boleh sana boleh sini. Ya termasuk yang ceramah. Manusia di mana ada hidung di situ ada upin. Di mana maaf ada bokong di situ ada kentut. Di mana ada wajah cantik di perutnya bawa kotoran. Cantik waktu senyum, tapi waktu buang kotoran. Apalagi ngeluarkan anaknya bukaan 7. Lambat anakku. Lah, itu kan biasa itu. Cantik ayu tuh, tidak cantik lagi. Cantik ketika dewean di rumah, nah cantik ya. Lenggak-lenggok. Selfie itu selfie. Sebelum kondangan, tapi sudah masuk di kondangan diem. Ngaku banyak yang cantik dari. Banyak nunduk, raso make rumbi-rumbinya banyak rasonya, kuning-kuning, rasonya lah besarnya, begitu sampai di sana. Aduh, lebih besar lagi, buat jempolnya, langsung tutupinya, langsung ada. Apalagi kalau cuma sepuhan, itu bercanda. Ya bu, ya makanya yang pertama idadul kalau itu tidak lain kita bersihkan bu. Dosa kita dari mana bu? Dari perbuatan syirik, dari kita dosa menzalimi manusia. Nah, dengan siapa lagi bu? Dengan saudara ya. Ada hubungan saudara ini kalau sudah ada rumah tangga kadang ada apanya bu? Ada percikannya oleh karena apa? Karena kehidupan. Iya kan? Si kau berduit tidak berduit. Ada bu yang memang jealous iri bu. Ya, gak usah kita ini karena memang itulah manusia di kadang kehidupannya. Padahal kita bangun rumah tidak pernah ganggu dia, tapi dikatoi rumah kita. Ya, benar, percaya ada orang saudara. Benar. Kita dulu dengan saudara itu tidak pernah kita bentrok, ya biasalah. Kalau kita bergulat-gulat ya sama dia beradik, pernah kan?
Benar kan? Tapi tidak sampai bu kita dendam ke semua tidak. Tapi ketika si gerandong mak lampir itu datang, dianget-anget oleh gerandong ini, oleh gerandong ini kan, mak lampirnya kuncinya kan. Akhirnya kakak adik yang lanang itu musuh dengan kakak adik yang betina. Oleh karena apa? Oleh karena adu. Tolong gue jangan jadi mak lampir. Ya, lurus-lurus sudah lah bu. Dunia ini kan sebentar. Tidak lama bu. Coba berapa lama nih Anda pernah hidup di dunia ini? 100 tahun, jalan 100. 60 lagi jingok kadang. Iya 60 kadang kita kadang makan juga tidak. Musim durian dah baca lagi. Dah usah ke durian, tempoyaknya lagi dah baca. Begitu jingok tempoyak naik panik. Naik darahnya. Ya, makanya yuk kita saling memaafkan. Nah, kemudian dengan siapa lagi bu? Saudara, tetanggo. Karena tetanggo itu wong yang paling dekat yang mungkin tidak ada hubungan saudara dengan kita. Berat bu kalau kita banyak musuh di tetanggo itu ya. Tinggal di kampung kalau kita dengan tetanggo baik itu lemah bu. Iya kan? Apalagi kayak kita nak puasa, lemahnya. Ngapo baik. Nganter kolot pisang, kita jual kolot ubi. Besok kolot ubinya balik lagi kolot pisang, kolot ubi, pisang, kolot pisang, kolot ubi. Bolak-balik kolot itu. Tapi kalau lemah tidak sengit. Ngapo baik hubungannya. Nah, makanya ada dulu kalau persiapan hak. Beda jangan. Kami kurang 10, itu kurang 20. Oh iya, sudah. Di akhir ngomong ya. Usah turunnya lagi. Sampai jam 1 apa? Hah? Sampai jam 1. Wah, kaki-kaki. Bukan aja tahunya kakek. Oh jangan. Jam 11:30 Pak. Beda ya? Bapak ada hidangan bercanya. Pajak. Yang kedua, i'dadul jasad. Ya, kalau hati, tapi kan jasmani ini juga butuh kita sehatkan. Ya, jadi maknanya bu, jasad ini betul-betul kita persiapkan. Tolong ibu-ibu jaga kesehatannya bu ya. Jangan sampai. Tapi sebab identik juga bu, kalau yang namanya hatinya itu lagi sakit juga kadang jasadnya ikut-ikut. Iya. Kalau hatinya lagi tidak lemah, boro-boro nak senyum. Masem terus. Ya. Kadang bu nerima kebaikan itu tetap masem. Ngaku karena hatinya lagi sakit. Nah, hati sakit ini tidak ketahuan karena dia di dalam. Tapi jasad ini kejingoan. Ya. Makanya bersihkan juga jasad ini. Sehatkan jasad ini. Mulut dijaga boleh sekarang, ngomong seperlunya baik. Ngelihat seperlunya yang boleh dilihat. Dengar mah itu juga, megang mah itu juga, melangkah. Ya, sehatkan bu. Jangan sampai kita tidak sehat kaget Ramadan kaget. Di Sa'ban ini betul-betul gitu. Ada baik ibu-ibu, Pak, kita ini yang sudah dititipkan Allah penyakit. Tadi jago bu itu. Ya. Kalau ketemu dengan lakinya mulai naik darah tingginya, jangan dulu ketemu, ya. Jauh-jauhkan dulu, ya. Nah itu juga lakinya kalau jenguk bininya COD mulai itu. Paket yang jadi masalah dia yang belanja, laki yang bayar. Aku udah naik langsung lambung sehari 3 padahal pensiunan. Ya. Nah tolong jasad ini dijaga, ya pandangan ibu ya. Ucapan dijago. Mulai sekarang ini kita memperhatikan apa yang kita lakukan. Itu yang berapa? 2. Nah jasad ini erat karena sesungguhnya yang namanya ibadah puasa itu bukan ibadah hati baik, tapi dia juga ibadah jasad seperti sholat. Iya kan? Nah tapi memang yang namanya puasa itu keberhasilannya itu memang di mana bu? Di hati. Kalau ibadah itu. Yang namanya jasad ini melengkapi. Tapi kalau haji memang banyaklah jasadnya itu yang mesti kuat.
Dan mangkonya dari sekarang ini jasanya dijago-jago, ya. Jangan sampai apa? Jangan sampai sakit, jangan sampai berbuat dosa. Karena apa? Karena tadi hati lah dibersihkan, ya jasad juga dibersihkan. Mana membersihkan jasad? Dengan banyak-banyak bio istighfar. Ya, banyak-banyak kita istighfar. Dan sekarang banyak-banyak istighfar. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Begitu jingok daena, astagfirullah. Ambadal mak besar lagi. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani. Sayyidul istighfar. Yo kita mesti istighfar baik. Dapat penjinguan yang tak lemah, cepat-cepat istighfar. Ya, jangan sampai mulut ini juga berdosa. Jingok uak-uak, jingok ibu mungkin kan, kenapa uak-uak tu jingok aku, awak aku lah tu. Langsung istighfar ke bawah tu, astagfirullah. Astagfirullah, astagfirullah. Janganlah wak, itulah sama tuh. Nah, karena itu. Aduh jingo umpama lagi berjalan, aduh bujang ganteng nih ya. Istighfar kebaik. Apalagi kalau jalan dengan laki. Karena begitu jingo budak muda tuh jingo laki yang Allah jauhnya. Ya wajar kalau dia pun jauh, lah kau yang jingo itu. Nah kalau kamu jalan dengan budak muda itu, wong pun jingo itu. Tapi kalau jalan berdua, wong cak idah ben. Oh laki bini lah sama tuo. Itu kok menjalan dengan budak muda itu? Mungkin tak? Iya, mungkin orang masih baik sangka, oh anaknya baik, iya kan? Tapi kemudian apa yang terjadi? Yang terjadi kadang kita nauzubillah summa nauzubillah membandingkan, sehingga begitu tidak bersyukur dengan sampai saat ini Allah masih berikan orang yang mau menunggu kita. Ya, jadi selagi kita jasad ini kita pelihara, jasad ini kita jaga. Mudah-mudahan kaget ketika Ramadan betul-betul jasad ini bisa kita gunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, i'dadul ilm, persiapan ilmu. Ya Bu, jangan chatting-chattingan baik. Tuntutlah fikih puasa dari sekarang ya. Iya. Jangan kita cuma baca-baca umpama novel-novel yang tidak kasih manfaatnya. Bacalah fikih puasa. Syarat sahnya puasa. Ya, yang pertama Islam. Yang kedua balil. Yang ketiga berakal. Jadi kalau galak ngomong dewek sudah mulai. Kalau galak mudah lupa, bisa-bisa apa? Bisa-bisa Bu. Maaf, mungkin puasanya tidak sempurna. Sahur milu, tapi siang hari nak minta makan. Ada kan orang tua kita galak ini. Sudah sholat, katanya belum sholat. Berarti apa? Sebenarnya dia sudah uzur. Secara syar'i sudah uzur. Nah, kalau kita tahu Bu, yang namanya rukun-rukun puasa itu, kalau kita nyingok uang tidak puasa, jangan kita ngacoi. Oh dia tidak puasa, mungkin Cino, Mama. Bukan orang Islam, iya kan? Oh tidak, aku tahu galak ke masjid. Mungkin lagi sakit. Oh tidak, renang dia tuh aman, tidak ada masalah. Mungkin dia lagi halangan. Oh tidak, dia tuh aku tahunya tidak halangan. Ya mungkin yang ketiga Milo. Iya kan? Oh tidak, dia tuh masih ini pecah wajahnya betul, dia tuh masih belum balik, masih anak-anak. Ya sudah, karena itu baik. Jadi apa Bu? Baik sangko. Nah tapi ingat Bu ya, kalau ibu lagi tidak puasa, ya jangan lah yuk ke pasar Brumnas, pasar Sekip makan tewan. Oh, ini belabu. Ditegur oleh wong yuk, ayo tuh ngaku yuk. Oh ya aku nih halangan. Dia cuma jangan pulok lah ditunjukkan itu. Ya jangan kita maaf. Memang kita masih dibolehkan makan, tapi begitu kita tidak menghargai, menghormati. Iya bisa apa? Bisa timbul dosa yang kita berikan dengan uang. Itu kan menggoda. Uang puasa, ujinya minum. Emaknya di sini, emaknya lagi sebelah uang puasa, jingoknya oleh uang sebelah. Ayo informat juga nih.
Tapi kan disitulah kita nak melatih kesabaran kita. Bukan baik, maaf Bu, kita tidak menyinggung orang lain, tapi minimal diri kita bisa tidak membuat orang lain berburuk sangka dengan kita. Ya. Jadi betul-betul yang namanya ilmu itu dipersiapkan. Contoh ini Bu ya, puasa kaget. Kami yang laki-laki ini, suami baru puasa sehari, tapi ibu bisa dapat pahala lebih dari puasanya yang puasa pada hari itu. Ngapo? Karena ibu kan nunjuk bukuan untuk suaminya, buat bukuan untuk anak-anaknya. Bayangkan kalau di rumah itu ada uang 5 yang nunjuk bukuan oleh dia, tambah dirinya 6, berarti baru sehari bila 6 uang puasa dia dapat pahala. Sehingga pun ibu waktu buat pempek lenggang tuh kan, ya Allah, yang penting 6 dapat hari ini. Karena apa? Karena dia paham, ilmunya paham. Nah, ilmunya paham. Nah, mulai dia memanulah Pak Ustadz ya. Boleh tak kalau kita puasa itu seumpama kita itu nyicip makanan ketika nak berbuka itu Pak Ustadz? Boleh Bu, tapi tidak usah Bu. Ketimbang kita ragu-ragu ya. Yang namanya yang nak kamu unjuk makan itu bukuan itu uang dalam keadaan lapar. Satu, dia tak mikirkan kurang apa. Yang penting Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika. Ya. Jadi kalau itu tidak usah, atau mungkin kamu nak nyicipnya sesudah beduk maghrib baik. Atau tidak usah dicicip, siapkan baik ya apa yang kekurangannya. Kecap manis dengan kecap asin. Mengkurang manis ini manis, kecap mengkurang asin. Mana Bu? Kalau kita jualan siap itu, jadi kalau misalnya kayak ini diterbit langsung diludah. Oh iya, tapi kan dicecil baik, bukan secentong. Yang penting jangan dia lewat ke dalam. Nah itulah ibu itu karena memang apa? Karena ada uzur, karena dia jualan mau tidak mau. Dia kan tapi berapa banyak? Kadang kalau dia sudah biasa, takarannya itu tidak perlu lagi. Ya, jadi maknanya apa? Kalau dengan ilmu itu membuat apa? Membuat sempurna ibadah kita. Jadi kita ibadah itu kalau kepengen diterima, salah satu syaratnya itu harus dengan ilmu. Tak boleh kita cuma mikut-mikut baik. Tapi kita mesti apa? Mesti belajar. Karena apapun di dunia ini pasti dibutuhkan yang namanya belajar. Dan untuk apa? Untuk supaya kita menjadi wong yang berilmu. Nah, buka fikih puasa. Puasa itu nahan lapar dari kapan? Dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Dia tahu ilmunya. Makanya sebelum Ramadan tiba, seluruh jam di rumah itu di-upgrade-nya. Iya, supaya dia jangan salah jingok. Bayangkan kalau di jamnya itu selisih 20 menit dari buka, begitu dia bangun, jam menunjukkan jam 6 lewat 10, padahal jam 6 kurang 10 karena selisihnya 20 menit. Begitu bangun tak ningok lagi, Allahumma laka sumtu wa bika amantu. Ya. Nah, makanya hati-hati, jangan sembarangan. Karena kita ini kadang Bu ya, tahan nunggu 14 jam, tak tahan nunggu 2 menit. Makanya kalau ada beduk di mana pastikan dulu. Nah, ditempel lo jadwal itu. Itu kan ilmu juga. Di 4 penjuru angin. Keluar kamar tejingok. Masuk kamar tejingok. Nak ke dapur ado. Nak keluar ado. Dijingok itu jadwal sholat. Tadi kan beredar itu jadwal. Jingokkan. Nah, kemudian upgrade jam kita ini. Iya, ngapo Bu? Dalam rangka kita beribadah dengan ilmu. Sebab gara-gara yang semenit sedetik baik kalau kita tidak benar bisa-bisa batal puasa kita. Dan sengaja Pak Ustaz sekali. 3 kali, 4 kali, 5 kali sengaja. Oh Pak Ustaz, aku tidak sengaja Pak Ustaz makan. Batal tak? Tidak yuk. Kemudian aku minum, batal. Yuk karena makan keselet, minum, yuk batal. Ya kan, karena apa? Karena kalau kita tidak menyadari dan kita tidak tahu, maka masih diperbolehkan untuk melanjutkan puasa bahwa Allah ngasih rezeki dengan dia. Makanya itu haruslah dengan ilmu. Nah, mulai Ibu ya. Nah,
mulai apa? Mulai belajar ilmunya itu. Dikit-dikit Bu. Nah, dikit-dikit. Yang membatalkan puasa, makan, minum, memasukkan sesuatu pada rongga-rongga. Ya kan? Muntah dengan sengaja. Menaku jingok laki aku nak muntah Pak Ustaz. Mual Pak Ustaz, tapi lu muntah, tidak apa-apa lu muntah. Tapi begitu muntah, kalau tidak sengaja tidak batal. Ya, umpama ibu maaf ya, lagi apa? Lagi dalam keadaan isi puasa. Itu biasanya kan ada gejala. Ya Ustaz juga belum pernah, katanya mah itu mual kan. Ya Ustaz belum pernah yuk, alhamdulillah. Jangan sampai lah ya. Iya, karena biarlah kamu lah. Iya, kamu yang lebih tahan dan tahan cukup. Ya. Nah, apa maknanya? Kita tahu muntah dengan sengaja, gosok gigi. Gosok gigi itu kalau pacak jangan sampai apa membuat kita ragu. Makanya setelah bersahur itu gosoklah gigi, selesai. Bau Pak Ustaz, yo. Kalau ada kata yang dimakan, ya pasti bau, tapi kan bersih. Bahkan kata Rasulullah harum baunya dibanding minyak kasturi di sisi Allah, bukan di sisi manusia. Di sisi Allah, kalau di sisi manusia sudahlah, masih mah itu. Belum ngomong lagi nagonya nyembur. Maaf ya. Nah, tapi kan itu kan apa kemuliaan yang Allah kasih, wajar Bu, tidak diisi apa-apa. Ya, pasti ada keluar aroma. Nah, di situ kan Allah ngajarkan, sehebat apapun kamu, tak ngerti artinya yang nama banyu ludah kamu nih. Dia kalah dengan lidah burung walet. Ludah walet, liurnya itu mehong. Ludah kamu dikumpulkan berkilo-kilo, tidak usah sekilo. Makanya apa? Di situ Allah nak ngajarkan, memang mungkin kamu bau di sisi manusia, tapi di sisi Allah dia tetap wangi. Kenapa? Karena kau menjaga, menahan lapar itu bukan oleh karena makhluk, tapi karena perintah Allah. Ya berat Bu puasa itu, dan pasti akan diuji dengan apa kebiasaannya. Yang biasa gosip lagi datang kawannya gosip. Bu Ana tuh seumpama Bu. Nah, contoh Bu Ana tuh main ini sudah gitu nih puasa. Tidak boleh ngomong itu. Iya sudah, tapi aku tahu niat. Jangan, itu gosip, tidak boleh istighfar. Tapi di mana kau tahu main? Ya memang maaf, mungkin dia awalnya tidak tergoda, tapi yang namanya kebiasaan. Ini maafnya Bu, karena kebiasaan itu kadang apa bola kadang berat Bu, paling berat. Wong pelit diajari untuk dermawan, itu berat Bu. Tapi beratnya itulah Allah akan kasih pahala. Ya. Kita biasa mudah tersinggung, begitu anu wong nyinggung kita tidak tersinggung, itu rasanya Bu. Bedempang buat yang ngomong itu, tapi kita tahan ya. Nanahannya itu Bu Bapak Allah. Dengar ceramah ini Bu, di akhir-akhir ini sudah mulai goyang, kapan berhenti? Kalau baru mulai itu tidak, kalau baru mulai itu lo ada rasa itu. Tapi lagi disebutkan ada 5, ini baru 3. Cepatlah lo Pak Ustaz yang 2 itu kan lain. Nah itu, tapi semakin ini tekanan itu dalam diri itu ada perasaan itu. Ketika kita bisa menekannya, sabar gitu, disitulah Allah kasih pahala. Ibu-ibu yang duduk dengan ceramah ini, ada ngangkat kaki siko, kemudian kemudian ada yang nyelonjorkan, yakin yang itu paling besar pahala. Dibanding yang mantep, baik. Ngaku yang mantep sehat. Dengan ibu itu lihat bola balik. Tapi tahan dia dengan yang sehat tadi. Berarti dia pahalanya besar. Benar ini. Ibu yang kesini naik mobil dewek dengan naik angkot. Naik angkot tadi Bu tidak pakai AC-nya, angin cepoi-cepoi. Oh, itu empin-empinannya dah ya. Nah, sebelah. Tapi kan Allah akan lebihkan di satu sisi, tapi mungkin
Allah Quran kan di lain sisi. Wong yang kepengen sedekah, kalau mau duit kan ringan tak? Ringan, tapi bagi wong yang miskin sulit sedekah. Tapi sedekah wong miskin itu akan bernilai. Tapi puasa, puasa siapa yang ringan? Wong miskin, karena biasa puasa. Tapi begitu dia wong berduit, susah karena ada terus. Pagi ada sarapan, siang ada, cemilan ada, segala macam ada. Duitnya ada untuk belinya itu. Tapi disuruh dia puasa 14 jam. Pening palanya begitu nyengok di rumah. Nah, ada gelok-gelok berjejer. Itu saya bikin, itu godaannya tubuh. Kadang nggak sengaja. Biasa dia duduk ya di ruang tamu, bukanya puasa. Contoh ini, puasa ini nggak sengaja. Ini godaan. Tapi wong puasa bu, kalau ada minuman ini, dia pasti menjagonya. Oh berangku, ya. Bahkan dia pada saat itu merasa diawasi Allah nih bu. Gak usah kena megangnya, jingoknya lagi dia takut. Waktu wudhu, dia wudhu. Ya kan? Ya kalau kumuran pertama buang, kumuran kedua buang, kumuran ketiga tidak buang. Ada yang jingok. Tapi seumur hidup tidak berani gitu. Sedikit banyu masuk kayak gitu rasanya, ya Allah tidak masuk ya. Padahal yang kita buang itu bukan air wudhu kita, tapi sudah ludah dahak-dahak kita, maaf, yang sudah kita bersihkan. Apa maknanya ibu yang dimuliakan Allah? Maka persiapkan Ramadan kita itu dengan ilmu. Kapan nyiapinnya? Mulai sekarang. Ya, belajar. Ada pengajian. Oh, ada bahas fikih Ramadan. Pergi. Ya, Pak Ustaz, aku ini banyak utang puasa. Nah, ada ilmunya. Bayarlah utang dari sekarang. Ya, kalau kita punya utang puasa, jangan sampai lewat tahun selanjutnya. Karena Aisyah itu istri mulia baginda Rasul itu banyak mengkodok puasanya yang sudah ditinggalkannya kapan? Di bulan Sya'ban. Karena Rasul di bulan Sya'ban ini banyak berpuasa. Ya bu ya, dengan ilmu belajar bu, belajar terus ya. Tidak pernah ilmu ini semakin dipelajarkan makin banyak kita tidak tahu ya. Apalagi kalau kita dapat ilmu lain yang berbeda. Bertanya kadang, mana yang benar nih Pak Ustaz? Iya. Katanya nyenggol lagi tidak batal, tapi ngomong batal, mana Pak Ustaz? Ya, makanya bu, yang namanya fikih itu kita mesti luas wawasannya. Ya, jangan tidak luas. Kalau luas bu, kita menghargai wong lain. Iya. Jangan sampai kita merasa bahwa kita ini yang paling benar, sehingga nyala-nyala ke wong lain. Siapa kita? Apalagi kita cuma melihat dan mengikuti satu pendapat. Tidak usah berdebat kalau masalah fikih. Ngapo insya Allah masing-masing punya sandaran. Dia dari Al-Quran dan As-Sunnah. Apalagi kalau ulama yang menyampaikannya. Ya. Nah diteruskan. Terus. Nah, kalau nanti kamu doa, aku doakan. Belum kata yang keempat. Ya, ada dulu amal, persiapan amalnya. Makanya amal itu dicicil dari sekarang. Ya, baca Qurannya dicicil ininya, dicicil bacaannya. Jangan ngejar berapa banyak tadarus ibu-ibu tuh kan. Rame waktu pertama itu, wong 50. Lagi di ujung-ujung tinggal wong 2. Lah 20. Lah serak-serak, tinggal 3 juz, bergebuk. Nenek nyelesaikan 3 juz. Mana yang wong 48? Hilang, ngaku karena Quran tidak dicicil. Ya dari sekarang ibu, mulai baca Quran. Iyo, baca Quran. Cari Quran yang bagus. Quran yang baca memberikan kita, berikan apa bu? Ilmu. Ya sekarang kan Quran macam-macam. Kalau dulu Quran itu kadang hurufnya tuh nyumpu-nyumpu. Tapi sekarang ada hurufnya tuh bagusnya. Misa kan? Apalagi mata kita nih mungkinlah sudah Allah kasih penglihatan yang mungkin kurang, agak kabur-kabur. Makanya jangan kecinian halus yang Quran waktu dilamar lakinya. Masih ada. Bagus kita simpen, tapi kalau kita tidak layak lagi baconya, ya gantilah ya, yang ada berwarna itu nah ya, ada berwarna, kemudian tahu tajwidnya sambil belajar.
Kemudian di bawahnya ada artinya. Ya, wahai ayyuhalladzi, orang-orang yang beriman. Amanu, beriman. Kutiba, diwajibkan. Alaikum, bagimu. Asyam, berpuasa. Jadi kalau kita ada tahu kata per kata arti itu, bayangkan Bu, kalau kita baca suratul Baqarah, kita memahami arti suratul Baqarah, maka kita akan paham tentang bahasa Quran. Karena Al-Baqarah itu paling panjang juga kan ayatnya. Ada galau kata-kata di situ, minimal kita jadi tahu. Kemudian kama, dari Minang dia nih. Kalau kama tuh kata orang Minang kemana? Tapi ternyata kama bahasa Arab ini sebagaimana. Oh, berarti beda. Wong Arab ngomong sebagaimana, kama. Wong Padang ngomong kama itu kemana? Berarti beda. Minimal apa? Minimal dia tahu bahasa itu. Kemudian lihat asbabun nuzulnya, lihat tafsirnya, lihat ada hukum apa istinbatnya di situ. Ya, supaya apa? Supaya kita ketika baca Quran dapat amalnya. Kemudian apa? Siapkan amal apa Bu? Sedekahnya. Ya. Siapkan amal sholat malamnya. Mulai dicicil sholat malamnya ya. Malam-malam mulai bangun. Udah usah nak sampai bangun jam 1 jam 2 udah usah. Deket-deket baik. Yang kira-kira ketika kamu bangun itu mempersiapkan sahur. Nah, sebelum sahur itu mempersiapkan itu kamu tahajud dulu. Ya bukalah. Oh, aku nak bangun seumpama jam 3:30. Jadilah tahajud 3:30 sampai jam 4. Kemudian jam 4 ke sini aku nyiapkan sahur. Menjelang sahur umpama 15 menit di sahur diakhirkan. Ya kan dalam rangka apa? Dalam rangka mempersiapkan amal itu. Kemudian siapkan juga amal-amal apa yang lainnya. Ya, sebab semua amal kebaikan di bulan suci Ramadan itu Allah lipat gandakan. Ya, tidak usah kan kita nak mengeluarkan yang mungkin dari segi apa materi. Tapi yang paling penting bahwasanya jasad kita ini pun bisa beramal pada saat itu. Ya, kalau ketemu kawan senyum, apa kabar yuk? Sehat, alhamdulillah. Sehat ayu ya, yuk kita sama doa yuk ya. Pinjam 100 yuk. Jangan, jangan. Karena kata Abdullah ibn Mas'ud, kalau tadi kan Ustaz baru sampaikan siko yang akan melalaikan kita adalah kenikmatan, kesenangan dunia. Tapi ada yang kedua melalaikan kita, pujian. Karena pujian itu cobaan Bu. Ya. Ya, tolong kalau kita dipuji wong jangan langsung terbang. Lagi campaknya sakit. Ya, kalau dipuji oleh wong, Ali bin Abi Thalib menasihatkan kepada kita diam dulu. Kemudian dengarkan omongannya, istighfar cepat. Jangan sampai setan masuk. Karena setan pasti akan membuat diri kita lebih baik dari orang lain. Ih cantiknya ayu nih. Ya mungkin nyenye. Kalau nak apa tadi? Nak berasa. Iya kan? Iya ayu sehat. Padahal ayu tuh agak geret jalannya sehat mama. Ya kan maaf ini maafnya. Ya tolong hati-hati dengan pujian. Jangan terlena dengan apalagi zaman ini Bu, kalau orang lagi butuh dipujinya. Tapi kalau lagi tidak dapat kendaknya dihinonya sehino-hinonya. Manusia sekarang ini kan banyak apa Bu? Banyak di luar baik dia ngomongnya itu. Makanya jangan pernah terlalu apa Bu? Maafnya ini ya. Terlalu kita larut dengan pujian karena dia cobaan dari Allah. Yang ketiga apa Bu? Yang namanya kelalaian dalam diri kita ini terhadap apa Bu? Terhadap yang namanya Allah tutupi aib kita bahwa sesungguhnya itu adalah permainan dunia. Jadi kalau kita punya aib, Allah tutupi, tidak dibuka-bukakan, tapi aib itu terus kita lakukan, berarti kita sedang dimainkan dunia. Ya, wong taunya lakinya tuh baik dengan bininya itu. Ya, wong ngira keluarga itu bagusnya. Allah tutupi bini yang galaknya gak lakinya itu tutupi. Tapi disegaknya terus. Tidak pernah berhenti, hati-hati kau sedang dimainkan oleh dunia. Lagi saatnya akan ketahuan juga. Tapi tolong ya aib-aib ini tolong tutup. Jangan kita buka-buka. Maka kalau ada aib dosa yang sering kita buat, cepat-cepat minta ampun. Jangan ladas, gino, aladas. Jangan ladas. Kage ada saatnya terbuka juga. Ya, kebohongan yang kau buat itu aib. Kalau kau bohong terus,
Hati-hati, mungkin pasangan hidupmu sekali waktu akan tahu dan you tidak akan mempercayai diri kamu lagi. Waspadalah. Becak pergi ngaji mah ini, ya dah. Yo, jujur baik. Kalau dia tidak boleh, ya sudah, aku dia kena kakak. Tidak boleh itu ngaku kan. Iya, aku nih deh. Kalau kau pergi, bu rasonya mana deh? Lagi. Jadi aku tuh kalau udah di samping kau tuh rasanya mana? Ya sudah kak, kalau main tuh beli ke aku deh pulsa. Kita video call sepanjangan. Oh jingok lah tahu ya, aku jingok wajahku di video call ini. Aku ngaji nian kak, tidak kemana-mana. Mak galau kawan aku nih. Aku dewek yang muda di situ, lain dua galau kak. Iya, bawaannya minyak angin, balsem. Iya kakak lihat dewek kakak. Ya, tua kan kak. Oh iya deh, memang tua. Caknya kau dewek yang muda. Iya kak, tidak apa. Tapi jangan lama-lama tidak kakak sebelum. Apa maknanya bu? Maknanya adalah siapkan amal kita. Ya apa yang nak kita buatnya dikalkulasi. Sehingga apa? Sehingga dari pagi sampai ke pagi lagi semuanya amal yang kita lakukan. Karena kan dilipat gandakan bu. Itu udah tahu kan bu. Apalagi pas malam Lailatul Qadar. Oh jagoi itu. Jagoi. Kalau baca jangan kecul, jangan lepas. Jangan dianggap malam itu karena apa? Allah yang mengatakan Lailatul Qadri khairum. Bayangkan, mungkin tidak kita hidup 83 tahun? Belum mungkin. Pasti ada kepastian juga kalau Allah berkehendak. Tapi yakinkan kalau kita dapat malam itu, ibadah kita setara dengan 83 tahun. Bayangkan, baca Qur'annya 83 tahun, sholat tarawihnya 83 tahun, masuk ke duit 5.000. 5.000 dikali 83 tahun. Dari mana kamu nak sedekah 5.000 83 tahun? Ini 2.000 beli tutupi. Iya kan, senyum menggembirakan hati suami 83 tahun. Jadi malam Lailatul Qadar persembahkan yang terbaik dengan hubungan kita suami istri. Suami njuk bininya senang, njuk duit yang banyak malam Lailatul Qadar. Untuk apa baik? Ini mah bonus Lailatul Qadar. Betul bu? Betul tak? Bu? Betul? Betul pak? Kalau ada, benar itu. Kalau ada, jangan dipaksa. Tapi maknanya jago amal kita di malam itu. Karena apa? Karena kita tahu ilmu. Yang penting bu, sholat taraweh sedapat mungkin jangan tinggal siap malam lakukan. Insya Allah bu, kalau kita melakukan sholat taraweh itu siap malam, karena Lailatul Qadar itu akan Allah turunkan ketika matahari terbenam sampai matahari terbit fajar waktu subuh. Oh, jago. Jadi kalau kita sore itu ngenjuk bukuan di masjid, tiap hari kita ngenjuk, insya Allah bu, sedekah kita itu dapat Lailatul Qadar. Walaupun dia ngenjuknya mungkin tidak sepiro bu, ya. Hari ini ubi selo, besok ubi kayu, luso ubi rambat, ubi keladi. Akhirnya hari ke berapa ubi itu digabungnya. Kalau ubi ya dok, iya, karena dia beli banyak. 5 hari itu beli banyak ubi. Akhirnya tinggal siko-siko, dipotong, dirajang. Akhirnya diremet, warna lah dia. Njuknya taburinya kelapa, njuknya garam dikit, namanya getuk. Alhamdulillah. Nah yang terakhir, yang paling penting juga apa bu? I'dadul mal, persiapan harta, duit. Woi penting bu, duit. Iya, apalagi ibu-ibu nak lebaran ini kan, nak puasa lah naik galau. Oh mana ada yang turun? Yang turun itu kan naik galau. Telok, siapa ngomong telok? Kami kemarin bu ya, kami maafnya ini ya. Kemarin itu kami, cara wong benamo lah ya. Ustaz ini kan benamo kan? Kalau ada benamo aman. Jadi kami tinjuk telok bebek.
Nyata tolong bebek sekarang kecil-kecil weh. Tidak percaya. Padahal dulu pernah ada bebek yang nawari ayam supaya dia argonya naik, nak dibesarkan telur ayam. Kan dulu beda Bu, harga telur ayam itu paling 1.000, telur bebek mungkin 2.000, ya kan? Jadi perbincangan antara ayam dengan bebek itu, kata bebek yang jangan ada telur kau besar. Pecah aku nah, kalau aku besar 2.000. Kalau si ibu iya uji bebek, uji ayam sorry ya, gara-gara 1.000 koyak aku. Uji. Tapi kemarin kami nengok telur bebek itu lebih kecil dari telur ayam. Hah? Warna putih kan. Ada yang Tidak itu sama warnanya pecah warna apa namanya? hijau-hijau. Iya hijau-hijau itu kan hijau-hijau. Ah ini telur asin. Iya cak warna. Iya kalau dulu kan telur kampung tuh. Iya sekecil-kecil telur kampung tuh ada yang besar tuh. Iya. Ya kan kecil itu telur burung daro. Iya. Jadi kemarin kami jengok, ya ini cuma cerita telur Pak. Kami jengok, ya Allah kok kecilnya telur bebek sekarang. Jadi kemarin kami sempatkan makan martabak telur, tapi minta telur bebek. Memang kecil martabaknya itu. Iya memang lebih mahal, tapi kecil. Oleh karena itu mungkin telurnya memang kecil. Dan budanya makan apa bebek itu? Ternyata makan roti. Bukan, kan sekarang ini kan bebek itu kan kalau dedet kalau itu mahal Bu. Dedet mahal, iya kan? Ada dulu apa namanya bebek bakar Ibu Dede yang ada di Basuki Rahmat. Kakek dulu dengar dulu. Ini kan dalam rangka duit, ya. Nah, jadi dalam kehidupan ini duit itu penting. Tapi duit yang dikasih itu bukan bayar untuk apa? Untuk beli bukuan, tapi juga untuk sedekah, beli telur tadi. Ya. Makanya Bu, nah Ramadan ini kalau baca duit itu berikan supaya manfaat. Iya benar. Ya kalau ibu seumpama nih maaf ini bukan ngasih tahu, bukan ngajari. Kalau pas puasa itu sedekah cari yang manfaat. Contoh ibu sedekah seumpama ibu beli ke gendum segala macam mungkin dia biasa baik, cuma ibu beli ke daging 0,5 kilo. Benar gak? Oh senang itu Bu? Benar. Ngapo? Karena pasti itu dicari. Iya tak? Benar gak kira-kira? Tapi kalau kamu sudah berpikir main ini, tolong dipikir yang ngasih tahu di siapa. Iya juga. Jadi Pak Ustadz tidak tahu rumahnya. Oh sekarang tidak lagi. Makan sekarang bayaran beda, makin duit lagi. Nah, cuman apa namanya? Kris. Aduh yang cuman dia bayar itu jenguk ke wajahnya itu. Karena dia yang punya. Begitu dikasih jenguk ke wajahnya, sudah buka bayar. Siapa bayar wajah itu nak? Aku maknanya Bu, siapkan harta gitu. Ibu sekarang mulai nabung Bu ya. Mungkin ibu bukan dapat suami yang berkelebihan, maka baca-baca ibu. Dalam rangka apa kakek Ramadan ibu gunakan duit itu, harta itu untuk apa? Untuk beramal, untuk sebanyak-banyak mendekatkan diri kepada Allah. Amin ya Rabbal. Pas kan? Ya pas tengah 12. Itu Hah? doa. Ya kan bertanya. Tidak ada yang bertanya. Insya Allah Bu, ada yang kepengen bertanya. Jadi yang pertama i'dadul qalb, hati. Yang kedua i'dadul jasad, yang ketiga i'dadul ilmu, yang keempat i'dadul amal, amalnya dipersiapkan. Yang kelima i'dadul mal, harta. Ya, mungkin ada yang bertanya masalah itu atau yang lain, kami persilakan. Tanya tak? Ya. Nak bertanya katanya itu apa yang di Lailatul Qadar tadi kan? Apa pun itu datangnya di waktu malamnya. Malamnya. Jadi Lailatul Qadar itu datangnya mulai terbenam matahari sampai terbit fajar. Di malam hari itu. Iya malam Bu, bukan siang. Malam.
Kenapa dia malam? Supaya kita ini melakukan ketaatan bukan siang deh. Kan siangnya puasa. Man qoma Ramadan, siapa yang malamnya menegakkan malam-malam itu dengan ibadah. Man shoma Ramadan, siapa yang siangnya puasa. Karena itu hadisnya. Imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang malamnya melakukan ketaatan, berdiri, tidak tidur, seumpama mengurangi tidurnya. Kemudian siangnya dia puasa karena iman karena Allah, maka Allah akan ampuni dosanya yang telah. Ya kan, karena puasa ini kadang kita mengurangi tidur malam, tapi tidur siang nambah. Benar tak? Tapi tidak apa-apa, tidur itu dalam rangka mungkin kita kecapean, nah ibu ya, habis tadarusan capek ibu tidur, nah itulah tidur yang ibadah. Ya, malam yuk. Ya, terima kasih Pak Ustaz. Ada nak tanya tak di sini? Kata di sini. Ibu, yang ujung, Ini silakan. ujung kanan, ujung kiri. Silakan ada yang tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mohon maaf kalau ada pertanyaan. Kata Ustaz tadi, kebetulan Ustaz bilang pada saat kita sakit, Ada suara dulu ya. pada saat kita sakit, kita menyerahkan diri kepada Allah bahwa kita memang diberikan ujian. Nah, kadang Ustaz, jujur aja, karena bukannya pengalaman pribadi Ustaz, salah satunya mungkin itu. Kita udah pasrah benar waktu itu ya Ustaz ya, alhamdulillah dengan diberikan kesehatan terus ini. Nah kadang dengan adanya masih ada masa ataupun ini dari Allah lagi bahwa kita masih menjalani kehidupan lagi. Nah kadang kan ada spermnya tuh naik turun nih Ustaz ya. Nah jadi bagaimana kiat dari Ustaz, maksud saya untuk bisa lebih semangat lagi Ustaz untuk mengajar ilmu, karena kadang ada juga yang ilmu-ilmu yang kita dapatkan itu kadang maaf Ustaz agak tidak sesuai dengan yang ini kita, kadang itu kan Ustaz ya, itu juga nggak diperbolehkan sebenarnya kalau kita agak ini sedikit gitu. Nah bagaimana Ustaz? Makasih atas perhatian Ustaz. Kalau kita dapat sesuatu yang tidak enak, maka biasanya kita kadang tertumpu dengan yang tidak enak itu, tapi kita tidak memperhatikan kesenangan dan kenikmatan yang Allah masih kasih. Atau kita kadang tidak membandingkan dengan nikmat yang pernah Allah kasih. Sehat seumpama 30 tahun, kemudian sakitnya baru setahun, berarti banyaklah sehatnya sebenarnya. Ya, berarti apa? Berarti Allah itu sebenarnya tidak zalim dengan kita itu. Nah tinggal sadari, nah memang yang namanya merasakan yang namanya kesusahan yang Allah beri itu memang berat. Apalagi kalau kita selama ini dikasih kesenangan. Tapi mesti kita sadari bahwasanya hidup ini iringan pasti dua itu. Susah senang itu kan iringan Bu. Tapi kecenderungannya ketika kita dikasih sesuatu yang tidak lemah oleh Allah, kecenderungannya kita ingat Allah. Dan itu satu nikmat. Rajin kita baca Quran, rajin kita megang tasbih, ngurangi kita yang namanya bergaul dengan manusia. Kemudian kita muhasabah, introspeksi diri kita. Sesungguhnya itu dalam rangka Allah menghapuskan dosa kita. Catat ini Bu ya, kalau Allah memberikan yang tidak lemah dengan kita, maka pada saat itu Allah akan menghapuskan dosa kita. Dikasih umpama kurang duit, minimal apa? Jarang COD. Ya bisa baik kan? Kalau banyak duit banyak kendaraannya. Nak lebaran banyak duit itu banyak angan-angannya. Tapi begitu dikasih umpama sakit, dia mulai berpikir, oh daripada beli itu lemah aku supaya sehat ini. Jadi apa Bu? Jadi lebih terarah.
Dan memang untuk memahami itu semua, memang harus apa gitu? Kita bersihkan hati kita ini dari rasa tidak percaya, dari tidak menerima apapun takdir yang Allah berikan, terkhusus takdir yang tidak lemah itu. Sebab kalau takdirnya lemah, nerimo galau. Oh iya, dapat laki besar tinggi, hitam berduit, soleh, tidak pelit, tidak pernah marah, sayang dengan bini. Kalau kamu sayang dengan dia biasa, wajar lu jiwa, ngaku dia baik lakinya itu wajar lah itu baik. Tapi cukup mendapat laki ziun lagi sakitan bertingkah banyak kena. Kalau minta duit jangan jual, tapi kita baik disitulah nilainya. Tapi kan memang yang namanya iblis itu akan tetap datang, Bu. Iya tak? Iblis itu akan tetap datang mengutus yang namanya utusan-utusannya untuk menggoda kita. Mulai diangat-angatinya, kau tunggu, katik guna lagi, pensiun, tingkah guna, katik duit, kepelit pulau, menaku. Hati-hati dengan yang lain itu. Wajah nyobai manusia, tapi hatinya sudah dipenuhi dengan lampir bulu. Ya, jadi Bu, kalau kita diberikan sesuatu oleh Allah, paling tepat itu terimalah dulu. Karena kita tidak pernah tahu Bu, takdir selanjutnya mana pernah tahu. Ya, sudah ini kita melakukan apa? Apakah angkot tadi yang tetap bawa kita sekarang ini belum tentu juga. Benar. Memang sudah dipesan bolak-balik. Tapi bisa tidak dia ngutus orang lain? Bisa. Begitu datang, nah kok kau? Yang itu mobilnya mogok. Nyata mobilnya lebih kecil, pakai bentor. Uang 10 pakai bentor. Apa maknanya? Bu, menerima itu memang berat. Tapi yakin Bu ya, mana kita bisa menerima itu? Dimulai dari apa Bu? Dimulai kita sering memberi. Makanya kalau kita diberi musibah, galak-galak ngelepas apa yang kita punya. Ngapo supaya apapun masalah tidak kita pendam, selalu melepas. Wong yang pelit sulit melepas, pendendam. Wong yang sulit memaafkan sulit melepas. Berarti kalau kita ada masalah, kita sulit melepaskannya. Mungkin awal dari kita kalau melakukan dosa yang namanya pelit. Pelit. Dan galak melepaskan, selalu digenggam. Sehingga ada masalah pun tidak dilepaskan. Ya Bu ya. Yang kedua, sadari apa yang Allah kasih pasti ada batasnya. Tidak terus-terusan. Yakinlah itu Bu, cak ngaji ini tidak terus berhenti. Ya. Kita rumah tangga, suami jadi suami, istri jadi istri. Apa seterusnya? Tidak, kali ada saatnya. Mungkin kita sibuk sekarang ini dunia. Sulit kita mempertahankan rumah tangga, tapi insya Allah kesulitan itu akan Allah mudahkan kita di alam kubur. Tahan dia nunggui lakinya itu. Kadang sakit hatinya dinunggui, tapi mungkin itu akan memudahkan dia nunggu di alam barzah. Camkan itu baik. Ya, tapi itu memang mesti dia apa Bu? Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Hanya hati yang mengingat Allah, hati itu akan diberi ketenangan. Makanya kan ada nih zikir Asmaul Husna. Ya zikir namanya Asmaul Husna ini tiap hari. Iya kan? Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Nah, terus sembari dia mungkin dia zikir Asmaul Husna sepekan sekali hari Rebu, tapi oleh karena sakit Bu, mulai bangun tidur sampai tidur zikir itu terus. Yang tadinya tidak hafal jadi Bu, kalau sudah dipenuhi itu mudah-mudahan matinya pun zikir itu. Bu, apa husnul khotimah. Begitu nak mati, ya Allah, Ya Rahman, berzikir sampai 99. Allah cabut nyawanya. Lemah nih. Ya. Main itu Bu. Mana tadi Bu? Itu nyelip. Bu, mana Bu? Ya. Jadi, oh ya boleh, tidak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau menanyakan ini Ustaz, yang janji Allah dalam pelaksanaan Isra Mi'raj. Kan pertama Allah itu memberi Sholat lima waktu. sholat 5 waktu yang kita sudah laksanakan. Ya, sama.
Amalkan. Dibaca. Dibaca. Sebab Abdullah bin Umar ketika dia sebelum meninggal, dia salah satu wasiatnya, kalau aku meninggal, bacakan awal suratul Baqarah dan bacakan akhir suratul Baqarah. Berarti itu akan memudahkan kita di alam jalan. Jadi amalan hari-hari. Amalan hari-hari. Insya Allah apa lagunya? Iya. Apalagi imam kadang sering baca ya. Selanjutnya. Terus pengampunan dosa-dosa. Iya. Allah akan mengampuni dosanya umat baginda Rasul selagi dia tidak menyekutukan Allah dengan apapun, baik dengan perbuatannya atau terbersih di dalam hatinya. Seperti yang kami katakan tadi, ada kadang kita rasa kan, oh bacanya begedit tadi mantul nih, mungkin ada dapat. Jadi tidak baca, mungkin begedit oleh karena sarapnya baik ya dah. Nah, ada bubu-bubu, bacanya nak datang tamu. Hah? Nah, kalau kita yakin dengan itu, hati-hati setan sudah main itu. Iman dengan tauhid itu kadang beda-beda tipis. Semut hitam di batu hitam berjalan malam hari. Hitam jalan di batu hitam malam hari pula. Nah itu kadang tipisnya tuh sekulit bawang itu. Kadang kata kita itu tauhid, padahal kita sedang digelincir. Hati-hati ya. Nah itu jangan. Kalau maknanya apa? Kalau ada sesuatu yang kadang kita ragu, ya maka istighfar kepada. Jangan sampai kita melakukan tindakan yang menyebabkan tauhid kita tegak. Apa ada sama syirik kecil? Apa namanya riya? Merasa bangga dengan amalnya, dipamer-pamer kepengen dilihat amalnya. Itu syirik juga. Ya banyak nak kita kadang banyak. Iya kan? Mempertontonkan apa yang Allah kasih sehingga kita merasa lebih baik dari baik dalam amal, ilmu dan juga harta yang Allah kasih. Ya. Termasuk pengampunannya termasuk saling memaafkan. Iya. Nah sekarang kita kan sudah saling memaafkan gitu ya. Tapi sisa memori itu masih banyak jadi korban. Nah itulah Bu ya, maka karono lepas. Mana ngelepasnya? Sering-sering uang yang kadang nyakiti kita itu berikan kebaikan dengan dia. Salah satunya apa? Dengan doa. Doakan dia supaya kita biasa doakan uang yang jahat dengan kita itu. Memang awalnya berat giginya itu. Ya Allah, jahat dia itu. Sehat ke dia ya Allah. Lancar ke ya Allah. Jangan sakit tadi aku ya. Yo kan makanya kita memusuhan itu kan 3 hari. Iya lah, tapi kan berat yuk. Doakan dia baik itu perkara ikhlas dan ikhlas tapi berat lah. Lah banyaklah sumpah serapah sebenarnya, tapi itu tidak keluar sumpahnya, yang keluar baiknya. Di situ nilai kita. 30 tahun tunggu dia naik motor Vespa buru, giliran lapan jiro lemahnya dia berdino itu. Tinggal aku ya Allah, jahatnya lagi aku sih. Sehat ke dia ya Allah. Jangan mati ke dia ya Allah. Kalau kamu ngomong mati ke dia ya Allah, sakit ke dia ya Allah, balik ke kamu. No. Becak-becaknya pula waktu saat itu, anjing kau pembalasan dimulai, teng, nah itu kan tapi berperan, makanya mulailah itu memaafkan itu supaya ada hati dendam dengan apa? Sering memberi, melepas dari apa yang kita punya duit lepas, ya. Ada kebaikan lepaskan, ada keburukan sudah lepaskan baik. Ningok laki yang bertingkah sudah lepas ke laki itu. Tingkahnya jangan lepas laki. Dari ujung Ustaz lepas ke bawah. Aku lepasnya suka. Sudahlah kalau sudah umur ini, tidak usah lagi terlalu diperhatikan omongannya. Sudah yang penting ningok baik. Nah itu baik ya. Terima kasih. Mudah-mudahan berkenan. Mohon maaf ibunda kami juga secara pribadi mohon maaf ya. Sebab kami ini gaya ceramahnya mah ini. Ya mungkin ada yang menyukai tapi ada juga yang tidak setuju. Bukan, tapi kan manusia itu biasa. Ya, ada dua galau. Ya kalau siko dewe namanya. Kan Adam Hawa, bukan Adam Asep.
Nah, berarti apa? Kita memang diciptakan berbeda. Karena berbeda inilah kita berkembang biak, mencoba Bang Adam dengan Bang Asep. Iya. Aduh, yang namanya perempuan. Tapi kan ingat, Nabi Adam itu melihat burung sepasang, jadi dia kepengen dapat si Hawa itu. Iya. Maka dimbeklah dari tulang rusuknya yang bengkok, diinjak yang bengkok. Ngelurusnya bahaya. Oh, patah nak lempeng-lempeng nak diurut-urut. Oh, mama jangan main itu mah. Coba mendikatoi. Oh, dana salah dia. Ya, mangkonya ini kan satu yang saling melengkapi. Kami baru dapat ilmu sedikit. Maaf deh, maaf dikit. Jadi Bu, kalau kita dikasihkan anak seumpama perempuan galau atau laki-laki galau, sesungguhnya Allah tuh akan menutupi kekurangan kita dengan anak itu. Mungkin di sisi umpama maaf nih ya, seorang suami keras niat dengan anaknya itu bisa jadi lembut karena dia perempuan. Ya. Atau dia seorang laki-laki itu mungkin dia tidak kuat, ya, lemah, mungkin dikasihlah anak-anak yang menguatkan dia. Nah, nutup ibu. Ya, jadi mangkonya kalau diinjuk betino. Berarti Allah mengajarkan kita tentang kelembutan. Injuk lanang. Berarti Allah membuat kita tegar dalam. Apalagi ibu-ibu punya anak lanang, tegangnya. Mungkin ibu selama ini lemah dengan anak lanang itu, ibu nak dikuatkan. Bapaknya macam-macam, 4 anak lanang, laju lah Pak. Kan kira-kira mah itu. Ya tapi kita kadang tidak nerimo ya, sebab aku merasa kurang. Ya sudah lah. Ya ada sesuatu yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Ya, mulai ini gara-gara main ini mulai nengok dirinya. Ya, enggak usah. Alhamdulillah. Kok tahu sih? Nah, ya itulah namanya kita majelis, insyaallah ilmu kita akan tambah. Kalau panjang pendek dewek, kalau pendek panjang. Kalau salah jangan simpen dalam hati. Kalau ada omongan ustaz yang salah Bu, kita nak Ramadan. Maaf ya. Jangan ada dendam ya. Kalau sudah ceramah, omong kebe yang bagus-bagus tentang ceramah. Yang ngomong yang jelek. Bukan, kaget tidak diterima Allah. Allah itu innamal a'malu bil khawatim, di ujungnya. Kalau awal Allah perhatikan, tapi di ujungnya begitu dia melakukan kesalahan, melakukan mungkin kezaliman dengan amal yang sudah dibuat bagus, bahkan amal itu pun akan ditolak oleh Allah. Makanya mati husnul khotimah itu akhir kan. Nah akhir itulah yang menentukan kemana kita kaki. Demikianlah mudah-mudahan kita akan berjumpa kembali pada episode pada acara yang sama, majelis Nurul Alam di kediaman Bunda Ana dan Bapak Riyadi. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sayyidil awwalin al-akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina ashabi sayyidina wa rasulillahi ajma'in. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ghfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah was-sihhata was-salama fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma arzuqna taubatan nasuhan qabla al-maut. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ta'atik. Barikillahumma lana fi syahri sya'ban wa ballighna Ramadan. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim
وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم عليه والحمد لله رب العالمين. آمين. تقبل الله منكم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.